Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Audrey Joshua dengan stambuk F22122054. Saya dari mahasiswa arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang space frame sebagai tugas struktur konstruksi bangunan bentang lebar. Oke, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan space frame. Pengertian space frame adalah struktur tiga dimensi yang mencakup sistem yang diikat dengan dua arah di mana anggota berada di dalam ketegangan atau kompresi. Istilah space frame adalah koneksi terjepit dan kaku. Sistem konstruksi rangka dengan suatu sistem sambungan antara batang atau member satu sama lain yang menggunakan bola atau ball joint sebagai sendi penyambungan dalam bentuk modul-modul segitiga agar mudah dipasang, dibentuk, dan dibongkar kembali. Kemudian di sini karya arsitek yang saya ambil atau contoh bangunan yang saya ambil pada presentasi saya adalah Haidar Aliyev. Latar belakang desain Haidar Aliyev sebagai bagian dari bekas Uni Soviet, urbanisme dan arsitektur Baku, ibu kota Azerbaijan di pantai barat Laut Kaspia, sangat dipengaruhi oleh perencanaan pada masa itu. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1991, Azerbaijan telah banyak berinvestasi dalam memodernisasi dan mengembangkan infrastruktur dan arsitektur Baku yang menyimpang dari warisan modernisme normatif Soviet. Arsitek Zaha Hadid ditunjuk sebagai arsitek desain Haidar Aliyev Center setelah mengikuti kompetisi pada tahun 2007. Pusat tersebut dirancang untuk menjadi bangun utama untuk program kebudayaan bangsa, mendobrak arsitektur Soviet yang kaku dan seringkali monumental yang begitu lazim di Baku, dan bercita-cita mengekspresikan kepekaan budaya Azeri dan optimis bangsa yang menatap masa depan. Desain Haidar Aliyev Center membangun hubungan yang berkesinambungan dan lancar antara alun-alun di sekitar dan interior bangunan. Plaza sebagai permukaan tanah dapat diakses oleh semua orang sebagai bagian dari tatanan perkotaan Baku, hadir untuk meliputi ruang interior publik yang setara dan menentukan rangkaian ruang acara yang didedikasikan untuk perayaan kolektif budaya Azeri, kontemporer dan tradisional. Formasi rumit seperti undulasi, bifurkasi, lipatan, dan infleksi mengubah permukaan alun-alun ini menjadi landscape arsitektur yang menjalankan banyak fungsi, menyambut, merangkul, dan mengarahkan pengunjung melalui berbagai tingkat interior. Dengan gerakan ini, bangunan mengarahkan pengunjung melalui dengan tingkat interior. Dengan gerakan ini, bangunan mengaburkan diferensiasi konvensional antara objek arsitektur dan landscape perkotaan, selubung bangunan dan alun-alun kota, figur dan tanah interior dan eksterior. Di sini kita melihat di dalam bangunan ini terdapat 28 ruang, dan bangunan ini terdiri dari 7 lantai dengan tambahan 1 lantai dasar. Kita di sini bisa melihat side plan dari bangunan ini. Di sini ada denah, lantai dasar, kemudian ada lantai satunya, lantai 2, lantai 3, 4, dan 5, 6, 7, dan 8. Di sini juga kita bisa melihat
potongan dari bangunan ini. Oke, baik. Sekarang kita masuk di sistem struktur. Sistem rangka ruang memungkinkan konstruksi struktur berbentuk bebas dan menghemat waktu secara signifikan selama proses konstruksi, sedangkan struktur dikembangkan untuk menggabungkan hubungan fleksibel antara kisi-kisi kaku, rangka ruang, dan lapisan kelongsong eksterior berbentuk bebas. Jahitan ini berasal dari proses rasionalisasi geometri kompleks, penggunaan, dan estetika proyek. Glass fiber GFRC dan glass fiber GFRP dipilih sebagai bahan pelapis yang ideal karena memungkinkan plastisitas yang kuat pada desain bangunan sekaligus merespons tuntutan fungsional yang sangat berbeda terkait dengan berbagai situasi seperti alun-alun, zona transisi, dan selubung. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sistem space frame apa yang digunakan pada bangunan ini. Ini space frame yang dipakai oleh bangunan ini adalah double layer. Pengertian double layer. Double layer adalah setiap elemen yang dikelompokkan dalam dua lapisan bidang paralel dengan nilai jarak antar lapisan tertentu. Batang diagonal menghubungkan titik-titik dari kedua lapisan dengan arah yang berbeda. Kemudian sambungan space frame pada bangunan ini memakai sistem oktaplat atau sistem ini memanfaatkan material bola baja, hollow, dan batang member silinder yang disambungkan dengan sistem las. Titik sambung berbentuk dari hasil penyambungan las dua cangkang setengah bola secara bersamaan yang terbuat dari plat baja, baik melalui sistem pres panas maupun dingin. Bola baja hollow mungkin diperkuat dengan semacam diafragma pertahunan. Oke, baik. Sekian presentasi saya. Minta maaf jika ada salah dan kurangnya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.